Teman-teman, perkenalkan saya Sylvie Dinanda SK Nurse. Kali ini saya akan memaparkan asuhan keperawatan pada pasien dengan gastritis. Perlu diketahui bahwa gastritis itu adalah suatu keadaan peradangan atau pendarahan mukosa lambung yang bersifat akut, kronis, difus, atau lokal. Kemudian, gastritis adalah inflamasi pada mukosa lambung yang diakibatkan oleh diet yang tidak benar atau makanan yang berbumbu atau mengandung mikroorganisme penyebab penyakit yang dapat bersifat akut, kronis, difus, atau lokal dan ditandai dengan gejala klinis. Kemudian klasifikasi pada gastritis itu sendiri yaitu ada akut dan kronik. Di mana akut adalah peradangan atau inflamasi mukosa lambung yang diakibatkan oleh diet yang sembarangan, alkohol, aspirin, reflux lambung. Dan gastritis akut merupakan iritasi mukosa lambung yang sering diakibatkan karena diet yang tidak teratur. Dan gastritis kronik itu adalah inflamasi yang lama yang disebabkan oleh ulcus benigna atau maligna dari lambung atau oleh bakteri Helicobacter pylori. Dan etiologi dari gastritis itu sendiri adalah yang pertama gastritis akut, di mana itu adanya penggunaan obat-obatan seperti aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid, kemudian ada alkohol, kemudian ada gangguan mikrosirkular mukosa lambung seperti trauma, luka bakar, kemudian ada stres, ada reflux lambung. Dan gastritis kronik itu etiologinya adalah inflamasi lambung yang dapat disebabkan oleh ulcus benigna atau maligna dari lambung atau oleh bakteri Helicobacter pylori. Dan untuk terjadinya proses gastritis itu sendiri bisa dikatakan sebagai patofisiologis, yaitu yang kita tahu bahwa gastritis adalah inflamasi mukosa lambung di mana disebabkan oleh Helicobacter pylori, autoantibody, penggunaan obat-obatan atau NSAID, alkohol, stres. Nah, pada bakteri ini dia terjadilah infeksi mukosa lambung yang menyebabkan gastritis meningkat dan terjadinya sekresi asam meningkat sehingga menyebabkan gastritis kronik tipe B, menyebabkan terjadi peningkatan asam lambung. Nah, kemudian untuk autoantibody itu adalah merupakan terjadinya atrofi sel parietal dan sekresi asam dan IV menurun, di mana pada terjadi atrofi itu terjadi menghambat kobalamin dan sekresi gastritis meningkat. Nah, menghambat kobalamin itu adalah terjadi defisiensi kobalamin. Kemudian terjadilah anemia pernisiosa dalam waktu jangka panjang, muncullah gastritis kronik dan terjadi peningkatan asam lambung. Nah, untuk sekresi gastrin meningkat ini terjadi dari hipertrofi sel pembentukan gastrin dan menyebabkan peningkatan asam lambung. Nah, kemudian disebabkan oleh penggunaan obat-obatan. Penggunaan obat-obatan ini menghambatnya terjadinya aktivitas oksigenasi mukosa yang menghambat prostaglandin dan perlindungan mukosa menurun sehingga menyebabkan gastritis erosif dan terjadinya hemoragik, terjadi peningkatan asam lambung. Nah, kemudian ada alkohol itu meningkatkannya produksi asam dan mengikis mukosa lambung. Nah, apabila seorang itu stres, dia akan merangsang hipotalamus dan pengaktifan nervus vagus dan akhirnya melepaskan asetilkolin yang bekerja pada sel corpus fundus sehingga menyebabkan gastritis erosif dan hemoragik, terjadilah peningkatan asam lambung. Nah, selanjutnya setelah terjadi peningkatan asam lambung atau inflamasi mukosa lambung, maka merangsang pusat muntah pada efferent nervus vagus menyebabkan anoreksia muntah. Nah, setelah itu muncullah diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Nah, selanjutnya itu pada saat terjadi erosif ulcerasi, maka muncul hemoragik dan hematemesis serta melena menyebabkan shock hipovolemi dan muncullah diagnosa kekurangan volume cairan. Nah, untuk distensi gaster menyebabkan nyeri pada pasien. Nah, apabila sudah terjadi iritasi mukosa usus, maka terjadilah erosi mukosa usus sehingga meningkatkan peristaltik. Dan itu menyebabkan terjadinya diare, muncullah diagnosa diare. Nah, untuk manifestasi klinis itu sendiri yaitu pada gastritis akut seperti muntah darah, nyeri epigastrum, nausea, ada rasa ingin muntah, nyeri tekan yang ringan pada epigastrum, dan diare. Sedangkan pada gastritis kronik itu nyeri ulu hati, anoreksia, mual, nyeri seperti ukus peptik, anemia, nyeri tekan pada epigastrum, cairan lambung terganggu, dan kadar gastrin serum tinggi. Nah, untuk pemberian penunjang pada penyakit gastritis ini adalah dilakukan endoskopi saluran cerna, kemudian biopsi mukosa lambung, kemudian pemeriksaan darah, pemeriksaan barium, kemudian radiologi, dan pemeriksaan pada feses.
Nah, komplikasi yang terjadi pada gastritis akut adalah pendarahan saluran cerna bagian atas berupa hematemesis dan melena dan dapat berakhir sebagai shock hemoragi. Nah, kemudian untuk gastritis kronik itu dia terdapat gangguan penyerapan vitamin B12. Akibatnya kurangnya penyerapan B13 menyebabkan gangguan anemia perniciosa, penyerapan besi terganggu, dan penyempitan daerah antrum pylorus. Serta gangguan gastritis kronis ini tidak dapat dirawat menyebabkan ulkus reptikus dan pendarahan pada lambung. Nah, pencegahan pada gastritis ini yaitu lakukanlah olahraga secara teratur, jangan merokok, hindari alkohol, makan secara benar, dan kendalikan stres dengan baik. Nah, kemudian masuk ke bagian konsep dasar asuhan keperawatan pada pasien dengan gastritis. Nah, konsep dasar ini itu dibagi menjadi 5 bagian, pengkajian sampai dengan evaluasi, di mana pengkajian pada pasien ini dilakukan dengan identitas klien, yaitu dengan ada umur, tanggal, alamat ke pasien, dan kemudian ada riwayat kesehatan sekarang, itu meliputi perjalanan penyakit dari awal dia gejala yang dirasakan klien, hingga dia muncul secara mendadak dan bertahap, dan kemudian ada faktor pencetusnya terjadinya gastritis tersebut. Nah, untuk riwayat penyakit kesehatan masa lalu, itu penyakit yang berhubungan dengan penyakit sekarang. Apakah dia pernah ada riwayat rumah sakit atau dia punya riwayat penyakit obat. Kemudian ada riwayat psikososialnya dan juga pola kebiasaan sehari-hari seperti cairan, nutrisi, eliminasinya, personal hygiene, istirahat, tidur, aktivitas dan latihan serta kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan. Selanjutnya itu adalah aktivitas atau istirahatnya, itu berupa lemah, lelah, lemas, gangguan pola tidur dan istirahatnya, kram abdomen, nyeri ulu hati. Dan ada sirkulasi atau gejala, itu ada keringat dingin. Kemudian ada ekstensi perubahan BAB ditandai dengan presisi encer atau bercampur darah dan konstipasi. Kemudian integritas egonya itu berupa stres, perasaan nggak berdaya. Kemudian ada makanan dan cairan, di mana itu berupa anoreksia, mual muntah, nyeri ulu hati, kram pada abdomen dan sendawa busa, kemudian penurunan berat badan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada nyeri dan kenyamanan, itu berupa nyeri epiduralisum kiri, samping tengah atau ulu hati, nyeri yang digambarkan sangat tajam, dangkal, rasa terbakar serta perih. Kemudian ada pernapasan, itu gejala sedikit sesak. Nah, kemudian untuk diagnosa yang muncul pada gastritis ini adalah nyeri akut berhubungan dengan distensi gaster, adanya iritasi sampai mukosa usus. Kemudian kekurangannya volume cairan dan elektrolit berhubungan dengan hematemesis dan melena. Kemudian ada diare berhubungan dengan erosi mukosa usus dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan anoreksia. Nah, untuk rencana keperawatan yaitu pada nyeri akut, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama lebih kurang 60 menit, nyeri yang dirasakan itu berkurang dan dengan kriteria setelah dilakukan escape selama 1-30 menit, maka tingkat kenyamanan klien itu meningkat dengan hasil pertama melakukan nyeri, keadaan nyeri membaik, durasi nyeri membaik, ekspresi wajah saat nyeri itu baik dan meringis. Kemudian untuk kontrol nyerinya itu dia mendisiplinkan penyebab nyeri menggunakan non analgesik, kemudian penggunaan analgesik dengan lanjutan dan melakukan perubahan nyeri berkurang. Nah, untuk proses promosi kenyamanannya itu pada manajemen nyeri dan manajemen obat. Untuk manajemen nyeri itu lakukan pengkajian nyeri seperti lokal, karakteristik nyerinya, durasi nyerinya, frekuensi dan kualitas dan faktor versifikasinya. Kemudian observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Gunakan teknik komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri klien sebelumnya dan faktor versifikasi nyeri. Kemudian pilih dan lakukan penanganan nyeri. Kemudian ajarkan teknik non farmakologis. Kemudian berikan analgesik untuk mengurangi nyeri dan evaluasi tindakan pengurangan nyeri tersebut dan kolaborasi dengan dokter bila terdapat komplain mengenai pemberian analgesik yang berhasil. Nah, kemudian untuk manajemen obatnya itu dia cek program pemberian analgesiknya itu jenis, dosis, dan frekuensi. Riwayat alerginya, monitor TTV-nya, kemudian pemberian analgesik dan evaluasi efektivitas analgesik, tanda gejala dan efek samping pada penggunaan obat tersebut. Nah, kemudian ada nutrisi, kurang dari kebutuhan volume cairan, itu dimana setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 31-40 menit, maka pemenuhan kebutuhan cairan terpenuhi dengan kriteria hasilnya tekanan darah yang membaik, tekanan nadia bagus, iktek yang ompongnya seimbang dalam 24 jam, kemudian berat badan stabil, turglucose yang baik, hematokrit, dan turglucose itu intake cairan keluar urin membaik.
Kemudian untuk manajemen jaringan perfungsinya itu ada manajemen cairan dan monitoring cairan. Untuk manajemen cairan, dia harus monitor status dehidrasinya, status hemodinamiknya, TTV-nya, kemudian retensi dan overload cairan, serta memberikan terapi intravenous sesuai instruksi, status nutrisinya dipantau, memberikan cairan sesuai instruksi. Untuk monitoring cairan, itu ada identifikasinya faktor risiko ketidakseimbangan cairan, observasi capillary refill time atau CRT, kemudian observasi turba kulit, monitor BB, monitor intake dan output, kemudian tanda gejala dan ASI tes, kemudian monitor sungai serum dan keluaran urin. Nah, untuk diagnosa yang ketiga, pertukaran gas fungsi gastrointestinal yaitu diare. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama lebih kurang 5 menit, maka kalian tidak akan mengalami diare dengan ketahui hasilnya. Dia level ketidaknyamanannya membaik, bagus, mulai nyerinya hilang, tidak stres, lemah, diare, dan tingkat keparahan gejala, serta intensitas gejala, frekuensi gejala, dan ketidaknyamanan. Untuk intervensinya itu kriterianya itu menjelaskan riwayat diarenya, evaluasi efek samping dari obat-obatan, evaluasi intake nutrisi yang masuk, identifikasi penyebab diare, monitor tanda dan gejala diare, kemudian instruksi kepada klien untuk memberitahukan frekuensi diare. Kemudian observasi turbulent kulitnya, monitor ada tidaknya iritasi atau ulcerasi di kulit area perianal. Kemudian konsultasikan dengan dokter tentang tanda gejala diare secara persisten. Nah, untuk yang diagnosa selanjutnya yaitu nutrisi ketidakseimbangan nutrisi dari kebutuhan setelah dilakukan keperawatan selama 31 sampai 40 menit, maka kebutuhan nutrisi kalian itu teratasi dengan baik, di mana status nutrisinya itu adalah intake nutrisinya, intake makanan, cairan, energi, dan berat badan stabil. Dan perlu juga pengetahuan berlaku si pasien, di mana itu melakukan mualnya, mendeskripsikan faktor penyebab, menggunakan meditasi antilimik, yang dianjurkan, melaporkan mual dan muntah, kemudian dapat terasasi. Nah, untuk dukungan nutrisi yang diberikan itu ada manajemen nutrisi, di mana identifikasikan status nutrisi klien dan kemampuan klien memenuhi kebutuhan nutrisinya. Dan kemudian identifikasikan makanan alergi klien, apa saja yang bisa dimakan dan apa saja yang tidak bisa dimakan oleh pasien. Kemudian monitor kalori dan aturan makanannya. Dan promosi kenyamanan fisik itu meliputi manajemen mual dan muntah. Untuk manajemen mual itu mendorong klien untuk memonitor mual yang dirasakan, mendorong klien untuk belajar mencegah apabila mual muntah dirasakan. Kemudian ajarkan untuk menggunakan teknik non farmakologis seperti relaksasi napas dalam, distraksi, dan sebagainya untuk tidak terjadinya mual. Dan serta identifikasikan faktor penyebab dari mual tersebut. Nah, untuk manajemen muntahnya itu frekuensi dan durasi muntah, kemudian faktor penyebab muntahnya, kemudian pastikan obatnya diberikan pada efektif pada pasien agar terjadinya muntah. Kemudian kontrol lingkungan yang menyebabkan muntah dan tunggu 3 menit setelah muntah sebelum memberikan cairan kepada pasien. Kemudian berikan cairan yang bersih dan bebas karbonisasi. Dorong untuk beristirahat. Ajarkan untuk menggunakan teknik non-farmakologis seperti relaksasi, distraksi, dan sebagainya untuk mencegah terjadinya muntah. Nah, sekian dan terima kasih hasil pemaparan mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan gastritis. Semoga tayangan ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Sekian dari saya, salam sehat.